Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 46, Xiao Pojun. Setelah keluar dari rumah sakit, Lin Dong menarik napas dalam-dalam. Semua sudah berakhir, saat Anda melepaskan momen ini sepenuhnya. Lin Dong merasa lebih santai dari sebelumnya. Baru saja keluar dari gerbang rumah sakit. Pencuri, tangkap pencurinya, sebuah suara terdengar di telinga Lin Dong. Lin Dong segera menepikan mobilnya. Ketika saya turun dari mobil, saya melihat seorang pemuda berlari ke arah saya tidak jauh dari sana sambil memegang dompet di tangannya. Diikuti jauh di belakang adalah seorang kakak perempuan berusia 30-an. Pergi, pergi, aku ingin mati, teriak pemuda itu sambil berlari dan memberi isyarat dengan belati di tangannya yang lain. Lin Dongzeng ingin menguji kemampuannya untuk meningkatkan fisiknya hingga batasnya. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba merasakan bayangan hitam lewat dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Lin Dong memandangi si pencuri, dia menyadari bahwa dia telah didorong ke tanah dengan satu tangan. Pencuri itu tergeletak di tanah dan meronta terus-menerus, namun tetap tidak bisa melepaskan diri dari tangan besar yang seperti besi itu. Menguasai, benar-benar seorang master. Ini adalah perasaan pertama Lin Dong. Semangat Lin Dong telah mencapai batasnya sekarang, dan inderanya sangat tajam. Saat orang ini melewatinya tadi, dia bisa merasakan nafas kuat keluar dari tubuh orang tersebut. Lin Dong melihat lebih dekat. Bukankah ini pria yang memohon kepada dokter untuk menyelamatkan ibunya di rumah sakit? Xiao Pojun keluar dari rumah sakit dengan cemas. Penyakit ibunya sangat serius dan membutuhkan banyak uang untuk bisa sembuh. Tapi dia tidak punya uang. Dia telah bekerja sebagai tentara bayaran di luar negeri selama bertahun-tahun. Dia telah mendapatkan banyak uang dan dapat segera kembali ke negaranya untuk membuat keluarganya menjalani kehidupan yang baik. Namun ketika mereka hendak menyelesaikan urusan terakhir mereka dan melindungi seorang pejabat senior dari sebuah negara kecil yang sedang berpidato, mereka diserang oleh orang tak dikenal. Akibatnya, hanya 3 dari 12 orang dalam kelompok mereka yang selamat. Setelah kembali ke Tiongkok, ketiganya dengan suara bulat memutuskan untuk memberikan seluruh uangnya kepada keluarga saudara laki-lakinya yang akan tinggal di luar negeri selamanya. Karena setidaknya mereka kembali hidup-hidup, sedangkan saudara-saudara yang tinggal dan mati bersama mereka selama bertahun-tahun tinggal di luar negeri selamanya. Ia tidak menyangka penyakit ibunya akan datang begitu cepat. Jika ia tidak menjalani operasi, ia akan kehilangan waktu terbaik untuk berobat. Seperti kata orang dahulu, 1 sen bisa membuat pahlawan bingung, apalagi uang sebanyak itu sekarang. Apa yang harus dilakukan? Saya telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun, dan saudara laki-laki terbaik saya adalah 2 orang yang kembali hidup bersama saya. Tapi mereka semua adalah anak-anak dari keluarga miskin seperti mereka. Kalau tidak, siapa yang mau pergi ke luar negeri untuk menukar nyawanya dengan uang? Sekarang mereka harus lari menyelamatkan diri. Meminta bantuan mereka pasti akan sangat sia-sia. Begitu dia keluar dari rumah sakit, dia mendengar seseorang berteriak untuk menangkap pencuri itu. Dia secara naluriah bergegas dan menaklukkan pencuri itu. Satu tangan mendorong pencuri itu ke tanah. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu sia-sia. Tak lama kemudian wanita yang dicuri itu menyusul dan mengambil dompet curian itu dari Xiao Pojun. Terima kasih, saudaraku, wanita itu mengucapkan terima kasih dengan cepat. Tidak apa-apa, cepat laporkan dia, ya. Wanita itu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor darurat. Setelah sekitar beberapa menit, polisi datang dan membawa pencuri itu pergi.
Wanita itu pun terus berterima kasih kepada Xiao Pojun dan mengeluarkan banyak uang dari dompetnya sebagai ucapan terima kasih. Tapi dia menolak. Dia tidak menangkap pencuri itu untuk mendapatkan uangnya. Bahkan jika dia membutuhkannya sekarang, dia tidak bisa mengumpulkan uangnya. Saat dia hendak pergi, sesosok menghalangi jalannya. Dia berbelok ke kiri, dan sosok ini menghalangi dia di sebelah kiri. Dia pergi ke kanan, dan sosok ini menghalangi dia di sebelah kanan. Setelah mengulanginya beberapa kali, dia akhirnya menyadari bahwa orang tersebut sengaja melakukannya. "Adik, aku penasaran apa maksudnya?" tanya Xiao Pojun sambil menatap Lindong di hadapannya. "Saudaraku, bagaimana kalau kita mencari tempat untuk bicara?" kata Lindong. "Kita mungkin tidak saling kenal. Aku bisa membayar untuk menyelamatkan ibumu. Tapi jangan salah paham. Aku kebetulan melihatmu meminta dokter ketika aku mengunjungi seorang teman di rumah sakit." Pojun mengamati Lindong dengan cermat. Setelah berjalan di ambang hidup dan mati selama bertahun-tahun, dia bisa merasakan ancaman yang dibawa Lindong kepadanya. Dia penasaran bagaimana pemuda ini melakukannya. Tahukah Anda, bahkan di dunia tentara bayaran asing, hanya ada sedikit orang yang bisa menjadi ancaman baginya. Keduanya menemukan sebuah taman di dekatnya. Karena masih pagi, belum banyak orang yang berada di taman. "Kakak, siapa namamu?" tanya Lindong. "Namaku Xiao Pojun." "Kakak Xiao, aku tahu kamu sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan ibumu. Aku bisa mengatur rumah sakit terbaik untuk bibimu, menggunakan peralatan terbaik, dan meminum obat terbaik. Tapi tidak masalah. Apa hasilnya? Kamu bagaimana kalau melayaniku selama 10 tahun? Xiao Pojun memandang Lindong. Tak mau kalah, Lindong menatap Xiao Pojun. Setelah beberapa saat, Xiao Pojun berkata, "Oke, tapi saya hanya bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Anda dan tidak akan membantu Anda melakukan sesuatu yang ilegal. Setuju?" Xiao Pojun juga mengulurkan tangannya. Tangan mereka saling menggenggam, itu juga akan menciptakan legenda. "Kakak Xiao, namaku Lindong. Kamu bisa memanggilku Tuan Lin mulai sekarang." "Tuan Lin, jangan panggil aku Kakak Xiao. Panggil saja aku Pojun." "Baiklah, Pojun, aku ingin berkompetisi bersamamu." Lindong sudah lama ingin menguji kekuatannya. Karena kekuatan fisik dan mentalnya mencapai batasnya, Lindong tidak hanya merasa jauh lebih kuat, tetapi juga merasakan ada kekuatan yang tak ada habisnya di tubuhnya. "Tuan Lin, tolong," kata Xiao Pojun. Dia juga ingin melihat kekuatan pemuda ini yang bisa memberinya sedikit ancaman. Keduanya berdiri terpisah lebih dari 10 meter. Lindong tidak punya keahlian. Beberapa hanya indera yang tajam dan daya ledak dalam tubuh. Dia bekerja keras untuk mengerahkan kekuatan di tubuhnya sehingga memenuhi seluruh tubuhnya. Saat ini, aura Lindong seperti Tyrannosaurus kuno. Xiao Pojun merasakan tekanan yang sangat kuat, dan saat dia terkejut, dia juga memancarkan aura berdarah yang terbentuk dengan berjalan di tepi hidup dan mati selama bertahun-tahun. Lindong menendang tanah dengan kedua kakinya dengan keras, dan tubuhnya langsung melesat ke arah Xiao Pojun, meninjunya. Karena itu hanya pertandingan sparring, Lindong tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri, jadi dia hanya menggunakan 50% kekuatannya dalam pukulan ini. Xiao Pojun merasakan tekanan kuat datang ke arah Lindong ketika dia berlari ke arahnya. Setelah tertegun sejenak, tinju lawan sudah mengenai dirinya. Ia segera mengepalkan tinju dan menyilangkannya di depan dadanya untuk menahan tinju lawan. Bam! Xiao Pojun terlempar ke belakang 7 meter oleh pukulan Lindong sebelum dia berhenti. Lindong berhenti di tempat Xiao Pojun berdiri tadi, menyeringai dan menjabat tangan kanannya yang sakit.
Xiao Pojun sedang melihat lengannya yang agak merah dan bengkak saat ini, wajahnya penuh keterkejutan. Kekuatan Lindong melebihi imajinasinya. Meskipun Lindong bisa memberinya sedikit ancaman pada awalnya, dia tidak mengambil hati. Bagaimanapun, Lindong masih terlalu muda, dia terlihat baru berusia 20 tahun. Sekalipun orang seusia ini telah berlatih sejak dia masih kecil, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang seperti dia yang telah berada di medan perang sepanjang tahun? Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa dia membenci Lindong di dalam hatinya, tetapi pukulan Lindong barusan menjatuhkannya sejauh 7 meter, dan lengannya juga sedikit merah dan bengkak. Dia benar-benar meremehkan Lindong. Benar saja, ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Dia tidak tahu kalau Lindong sebenarnya hanya menggunakan 50% kekuatannya. Jika aku tahu, aku tidak tahu bagaimana perasaanku. Pojun, bagaimana pukulanku? Tanya Lindong sambil menjabat tangan kanannya yang rasa sakitnya belum sepenuhnya hilang. Tuan Muda Lin adalah orang pertama seusia Anda yang pernah saya lihat. Dia memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang begitu muda. Pojun mengaguminya. Dengan kata lain, saya pernah melihat orang yang lebih baik dari saya. Tetapi mereka lebih tua dari saya. Lindong agak tidak puas dengan penilaian Xiao Pojun. Dia sudah berada di batas ganda. Adakah yang lebih baik dari dia? Bukankah itu berarti Anda tidak bisa mengungguli pihak lain? Saya sudah banyak curang dan masih belum bisa menjadi tak terkalahkan. Sepertinya saya masih perlu mempelajari sistemnya dengan cermat. Pojun, ayo pergi dan bantu Bibi pindah ke rumah sakit lain dan lakukan operasi lebih awal agar kamu bisa tinggal bersamaku dengan tenang. Terima kasih, Tuan Lin. Lindong bertanya di kelompok SCC Provinsi Jiangnan yang mengenal pejabat senior rumah sakit pertama. Seseorang merespons dengan cepat. Seorang pria bernama Lu Chen menambahkan Lindong sebagai teman dan memberi Lindong nomor telepon untuk memintanya menemukan direktur rumah sakit pertama. Lindong menelepon dan menjelaskan tujuannya datang. Pihak lain sangat sopan dan antusias. Dia memberitahu Lindong bahwa dia bisa datang kapan saja dan mereka akan mengatur konsultasi ahli sesegera mungkin. Ketika Lindong membawa Xiao Pojun dan ibunya ke rumah sakit pertama pada sore hari, sudah ada tim yang terdiri lebih dari 10 ahli yang menunggu di depan pintu. Anda adalah Tuan Lin, halo, saya Liu Chuan, direktur rumah sakit pertama. Selamat datang di rumah sakit kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan pasien. Kalau begitu terima kasih, Direktur Liu. Tuan Lin, Anda sama-sama, ini adalah tanggung jawab kami. Selanjutnya, tim yang terdiri lebih dari 10 ahli melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap Ibu Xiao Pojun. Kesimpulan akhirnya adalah pembedahan harus dilakukan secepatnya, dan kondisinya tidak boleh dibiarkan memburuk. Risiko pembedahan akan semakin meningkat setiap harinya. Jadi rumah sakit mengatur agar Ibu Xiao Pojun dioperasi keesokan harinya. Di bangsal lanjutan rumah sakit pertama, Pojun, apakah rumah sakit yang bagus membutuhkan banyak uang? Bu, jangan khawatir, saya sudah mengurus masalah uangnya. Ibu hanya perlu mengobati penyakitnya dengan tenang. Untuk berobat lagi, kamu simpan uang ini untuk mendapatkan istri. Kamu sudah berusia 30-an dan kamu bahkan belum punya istri. Lihatlah anak yang tumbuh bersamamu di sebelah. Bu, tolong cepat sakit. Setelah ibu sembuh, bisakah aku mencarikan istri dan memberimu cucu yang gemuk, hidup? Xiao Pojun keluar dari bangsal, usap sudut matamu yang sudah basah. Orang yang paling dia kasihani dalam hidupnya adalah orang tuanya. Kita tidak boleh membiarkan ibu kita meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Keesokan harinya, operasi Ibu Xiao Pojun berhasil.
profesor kedokteran paling senior di Provinsi Jiangnan melakukan operasi padanya, dan rumah sakit mengirimkan 2 perawat senior untuk merawatnya. Lin Dong memberikan bencidak kepada Xiao Pojun, dan Xiao Pojun juga mulai bekerja, bersembunyi secara rahasia untuk melindungi Lin Dong. Keluarga Zhao yang terdiri dari 3 orang dibagi menjadi 2 kelompok. Zhao Tiezu dan Li Chunhua menjaga pintu hotel. Zhao yang berjaga di pintu rumah internasional Jiangnan. Setelah memikirkannya, mereka masih tidak mau pergi dengan perasaan sedih. Tanpa dukungan finansial Zhao Xuan, mereka bingung tentang masa depan. Lin Dong mengabaikan mereka dan menunggu berapa hari mereka bisa bertahan. Kali ini setidaknya saya harus memberi mereka pelajaran yang mendalam. Zhao Xuan juga menerima kabar baik. Di bawah godaan uang dalam jumlah besar, beberapa orang sudah tertarik dengan Donglai International dan saling berhubungan. Sebagai perusahaan investasi, Donglai International perlu merekrut tim pengacara, ahli negosiasi, dan tim evaluasi yang kuat terlebih dahulu. Lin Dong meminta Zhao Xuan untuk bertahan, dan tidak apa-apa mengeluarkan lebih banyak uang. Dia akan bekerja sama dengan Wang Qiang. Lin Dong berharap orang-orang yang baru direkrut akan berguna. Pada senja, kota hiburan Jiangcheng fully sense. Zhang Min membawa Liu Peng ke sini untuk menghadiri pesta kelas. Pesta hari ini diselenggarakan oleh mereka yang tetap bersekolah selama liburan. Beberapa yang datang lebih awal juga berpartisipasi. Namun, Sun Si tidak datang. Dia mengalami insiden di rumah dan mungkin harus mengambil cuti beberapa hari. Alasan mengapa saya membawa Liu Peng ke sini adalah karena Liu Peng juga merupakan generasi kedua yang kaya, dan penampilannya tidak buruk. Dia adalah tipikal pria yang tinggi, kaya, dan tampan. Sedangkan Zhang Min memiliki mentalitas pamer. Memasuki sebuah ruangan pribadi yang sangat besar. Sudah ada sekitar 20 atau 30 anak muda di dalamnya, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan muda ini semuanya sangat tampan. Bagaimanapun, mereka berasal dari Departemen Pertunjukan di Universitas Komunikasi. Kedatangan Zhang Min dan Liu Peng pun menarik perhatian semua orang. Bagaimanapun, Zhang Min adalah salah satu orang yang paling menonjol di kelasnya. Zhang Min, siapa ini? Apakah kamu ingin memperkenalkanku, Zhang? Min memanfaatkan situasi ini dan berkata, ini pacar saya Liu Peng. Dia belajar di Universitas Jiangnan. Keluarganya menjalankan bisnis kecil-kecilan dan hanya memiliki puluhan juta aset. Pria yang kaya dan tampan, aku sangat iri padamu. Min, aku tidak menyangka kamu berjalan di depan kami dengan tenang. Itu bagus untukmu. Setelah lulus, aku masih bisa menjadi istrimu yang kaya untuk bekerja keras untuk membuat kemajuan. Ini. Ada suara-suara iri di sekitar. Zhang Min merasa tubuhnya sedikit melayang ketika mendengar ini. Dia menyukai perasaan iri, cemburu, dan dibenci oleh orang lain. Halo semuanya, nama saya Liu Peng, dan saya pacar Min. Terima kasih telah menjaga Min. Saya ingin bersulang untuk kalian semua. Seperti yang dikatakan Liu Peng, dia mengambil bir di atas meja dan minum segelas besar itu. Penampilan Liu Peng kembali mendapat pujian dari para gadis yang hadir. Anak-anak lelaki itu merasa sedikit tidak nyaman melihat Liu Peng. Bunga-bunga di kelas dipetik oleh sekolah lain. Setelah perkenalan singkat, semua orang melanjutkan bernyanyi dan menari. Bagaimana rasanya bergabung di KTV bersama mahasiswa Universitas Komunikasi? Liu Peng sekarang sangat memahaminya. Ini hanyalah sebuah adegan pesta kecil. Setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk berekspresi, dan mereka yang menyanyi dan menari tidak memiliki kesempatan bagi Liu Peng untuk mengekspresikan dirinya. Dia ingin naik dan berteriak, tetapi dia takut dipermalukan. Dibandingkan dengan para profesional ini, Liu Peng tidak berada pada level yang sama.
jadi dia harus duduk di sofa dan menjadi penonton. Untungnya, Zhang Min selalu berada di sisinya. Setelah beberapa saat, Zhang Min bangun dan pergi ke toilet. Liu Peng masih duduk di sofa sebagai penonton bintang masa depan ini, sambil bertepuk tangan. Sekitar 10 menit kemudian, Zhang Min memasuki kamar pribadi dengan panik, menarik Liu Peng dan berkata, "Da Peng, ayo cepat pergi." Dia juga melihat ada yang tidak beres dengan Zhang Min. "Ayo, kita bicara setelah kita keluar," Zhang Min berkata dengan cemas. Oke, mereka berdua hendak keluar dari kamar pribadi. Pintu kamar pribadi tiba-tiba terbuka, dan sekelompok pria berpakaian hitam bergegas masuk. Bang, lampu di kamar pribadi kemudian dinyalakan. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat sekelompok tamu tak diundang ini. "Sial, siapa yang baru saja memukulku?" Seorang pria botak masuk dan bertanya. Pria itu berusia 30-an, dengan wajah berdaging, tubuh bertelanjang dada, dan banyak tato aneh di tubuhnya. Kamar pribadi itu sunyi, tidak ada yang berbicara. Semua orang ketakutan, bagaimanapun, mereka masih pelajar, dan orang ini tidak mudah diajak main-main ketika mereka masuk. Pria botak itu segera menemukan Zhang Min dan Liu Peng yang hendak pergi. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, berjalan di depan mereka berdua, menjambak rambut panjang Zhang Min dan menariknya dengan kuat. Zhang Min berteriak dan ditarik langsung ke pelukan pria botak itu. "Aku pasti orang yang kamu tampar tadi, Mother. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku ditampar oleh seseorang. Apa yang harus aku lakukan?" kata pria botak itu di telinga Zhang Min. Liu Peng kaget saat melihat pria botak itu menjambak rambut Zhang Min, tapi dia segera bereaksi dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan Min Min, atau aku akan memanggilmu J." Liu Peng mengulurkan tangannya sambil dia katanya begitu ponsel siap untuk melakukan panggilan. Namun, sebelum panggilan tersambung, seorang pria berbaju hitam menendangnya ke sofa. Ia memegangi perutnya dan tersentak. Beberapa gadis pemalu yang hadir berteriak, yang lainnya juga ketakutan. Pria botak itu menjambak rambut Zhang Min dan memandang orang lain di kamar pribadi dan bertanya, "Apakah kalian bersama? Gadis ini baru saja menamparku, apa yang harus kamu lakukan?" "Kamu menyentuhku dulu, aku menyentuhmu karena aku peduli padamu. Tanyakan padaku berapa banyak gadis yang ingin." "Kamu menyentuhku, tapi aku belum tertarik." Namun saat ini, seorang teman sekelas perempuan yang bersembunyi di balik kerumunan diam-diam mengambil ponsel Liu Peng. "Kemudian saya menulis beberapa kata, bahaya di ruang pribadi No. 47, fully sense, dan secara acak memilih individu untuk mengirimkannya." Kemudian dia diam-diam melemparkan ponselnya kembali ke lokasi aslinya. Liu Peng sedikit tenang saat ini, melihat pria botak itu. Dia berkata, "Saudara Hei, kan? Saya minta maaf atas nama Min Min. Berapa biaya untuk melepaskannya? Anda bisa mengajukan penawaran, jangan melihat orang-orang di pihak mereka. Ada banyak, tapi kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Selain dia, sulit untuk mengatakan apakah ada orang yang berani mengambil tindakan." Melihat mereka semua ketakutan, wajah mereka menjadi pucat. "Apakah kamu pacar gadis ini?" tanya pria botak itu. "Ya," jawab Liu Peng. "Oke, menurutku kamu cukup pintar. Ambil saja 1 juta dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, gadis ini juga gadis kelas atas, jadi tidak apa-apa untuk bersenang-senang." "Haha," pria botak itu berkata dengan keras. Tertawalah. "Da Peng, selamatkan aku." Zhang Min menangis dan berteriak. Rambutnya ditarik oleh pria botak itu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pria botak itu terus memanfaatkannya. "Saudara Hei, 1 juta itu terlalu banyak.
Kami masih pelajar dan tidak mampu membeli uang sebanyak itu. Jika Anda melepaskan Min Min, saya bersedia memberi kompensasi kepada Anda 100.000. Pergi, pria botak itu memandang Liu Peng dengan mata menyipit dan bertanya. Saya hanya punya banyak uang, saya harap Tuan Hei punya banyak dan biarkan kita pergi. Liu Peng memang hanya punya 100.000. Meskipun dia generasi kedua yang kaya, bisnis orang tuanya tidak terlalu besar, dan miliknya konsumsinya relatif tinggi. Jadi tidak ada cara untuk menghemat uang sama sekali. 100.000 yuan ini adalah biaya hidup untuk bulan depan. Tetapi tidak ada cara lain. Kita harus menyelamatkan orang tersebut terlebih dahulu dan kemudian melihatnya. Oke, 100.000. 100.000 saja, transfer uangnya dulu. Kata pria botak itu, dia tidak menyangka murid zaman sekarang begitu kaya. Dia hanya mengatakan 1 juta dengan santai, berpikir alangkah baiknya jika dia bisa mendapatkan puluhan ribu. Tanpa diduga, pihak lain langsung memberinya 100.000. Uang itu cukup baginya untuk hidup nyaman untuk sementara waktu. Liu Peng merasa lega ketika mendengar bahwa pihak lain setuju. Itu hanya 100.000 yuan. Jika uang itu hilang, dia bisa mencari alasan untuk memintanya kepada orang tuanya. Jika pihak lain benar-benar tidak setuju, dia tidak punya solusi yang baik. Tepat ketika Liu Peng hendak mengambil ponselnya dan mentransfer uang ke pihak lain, dia mendengar Zhang Min berteriak. Ah, bajingan, berhenti! Liu Peng menoleh dengan cepat. Pemandangan ini membuat Liu Peng sangat marah sehingga dia segera pergi ke kepalanya. Dia bergegas membawa botol anggur dan membantingnya ke kepala pria botak itu. Ternyata saat Liu Peng hendak mengangkat ponselnya, pria botak itu menarik rambut Zhang Min dengan satu tangan dan merogoh pakaian di dada Zhang Min dengan satu tangan, lalu mengelusnya sembarangan. Pria botak itu dihantam hingga kepalanya berlumuran darah. Dia melepaskan Zhang Min dengan tangannya sambil memegangi kepalanya dan melolong. Beberapa pria berbaju hitam bereaksi dan dengan cepat bergegas maju dan mendorong Liu Peng ke tanah. Dan para mahasiswa Universitas Komunikasi itu begitu ketakutan hingga tidak berani bergerak. Zhang Min juga ketakutan. Dia tidak menyangka Liu Peng benar-benar berani bergegas menyelamatkannya, dan dia juga sedikit tersentuh di hatinya. Melihat Liu Peng dijepit ke tanah oleh beberapa pria berbaju hitam dan tidak bisa bergerak, dia ingin pergi untuk membantu, tetapi ditangkap oleh pria botak yang melambat begitu dia mulai. Pria botak itu terlihat sangat menakutkan saat ini. Darah di kepalanya mengalir ke wajahnya, yang membuatnya terlihat sangat menakutkan. Nak, kamu benar-benar pandai menunggang kuda. Kakakku Hei sudah lama tinggal di Jiangcheng, dan kamu adalah orang pertama yang berani memenggal kepalaku. Jika aku tidak memberimu petunjuk, bagaimana caranya? Saudaraku Hei pergi keluar untuk bertemu orang-orang di masa depan. Angkat kepalanya. Tidakkah kamu ingin melihat pacarmu diintimidasi? Buka matamu dan lihat bagaimana aku menindasnya. Seorang pria berpakaian hitam menjambak rambut Liu Peng dan menariknya, kepalanya terangkat menghadap pria botak itu. Pria botak itu memeluk Zhang Min dan mulai menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Zhang Min berjuang keras, namun yang diterimanya hanyalah beberapa tamparan keras dari pria botak tersebut, yang membuatnya pusing. Dia tidak lagi berani melawan dan membiarkan pria botak itu melakukan apapun yang diinginkannya pada tubuhnya. Segera, mantel Zhang Min dirobek oleh pria botak itu, memperlihatkan pakaian dalam di bawahnya. Berhenti, berhenti, aku akan memberimu uang, 1 juta. Hati Liu Peng terbelah saat melihatnya. Dia berjuang untuk bangun, tetapi ditembaki oleh beberapa pria berbaju hitam hanya menonton tanpa daya. Pria botak itu menindas Zhang Min. Pria botak itu mengabaikan Liu Peng dan terus menyentuh dan mengunyah tubuh Zhang Min. Baru saja di toilet,
Ketika dia melihat Zhang Min, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuhnya 2 kali karena mabuknya. Dia telah sering melakukan ini sebelumnya, dan dengan reputasinya sebagai saudara kulit hitam, semua orang yang tersentuh juga sak itu. Tapi saya tidak menyangka akan ditampar oleh Zhang Min hari ini. Baru setelah itu dia memimpin orang untuk mengikuti Zhang Min ke sini. Melihat kecantikan penurut yang selama ini dirawatnya, pria botak itu langsung mencium bibir merah Zhang Min. Lin Dong setengah berbaring di sofa sambil memainkan ponselnya. Tiba-tiba saya menerima pesan. Setelah melihat lebih dekat, itu dari Liu Peng. Ketika dia mengklik pesan itu, tertulis, bahaya di kamar pribadi nomor 47 di Fully Sense. Lin Dong segera berdiri. Liu Peng tidak akan mengiriminya pesan seperti itu tanpa alasan, jadi dia ingin menelepon dan bertanya. Tapi kalau dipikir-pikir, karena Liu Peng selalu mengirim pesan, pasti merepotkan dia sekarang. Jadi dia menelepon Xiao Po Jun dan memintanya untuk segera keluar. Lin Dong buru-buru turun dan pergi ke Fully Sense. Di tengah perjalanan, dia bertemu Xiao Po Jun. Keduanya bergegas dengan cepat. Tak lama kemudian, keduanya sampai di Fully Sense dan diantar oleh pelayan ke kamar pribadi nomor 47. Lin Dong mendorong pintu hingga terbuka dan melihat seorang pria botak dengan darah di kepalanya sedang menggoda seorang wanita. Liu Peng didorong ke tanah oleh beberapa pria berbaju hitam, dan seorang pria berbaju hitam menjambak rambutnya dan menarik kepalanya ke atas. Liu Peng memelototi pria botak bermata merah itu. Ada 20 atau 30 pria dan wanita muda di sudut kamar pribadi. Semua orang di ruang pribadi tercengang ketika Lin Dong masuk. Pria botak itu juga berhenti bersikap sembrono terhadap Zhang Min. Memandang Lin Dong, dan mengutuk, siapa yang kamu tunggangi? Tahukah kamu di mana tempat ini? Masuk saja. Baru saat itulah Lin Dong menyadari bahwa wanita mesum itu berada sebenarnya itu pacar Liu Peng, Zhang Min. Pacar pengganggu Liu Peng ini, dan Liu Peng melihatnya dengan mata terbelalak, hanyalah seorang psikopat. Lin Dong tidak menjawab perkataan pria botak itu, tapi berkata, Po Jun, aku serahkan padamu. Ya, Tuan Muda, lalu berjalan ke depan. Mother, kamu sedang mencari kematian, datanglah padaku. Pria botak itu langsung berteriak dan bergegas maju dengan sebotol anggur. Bang, begitu pria botak itu bersentuhan dengan Xiao Po Jun, sebelum dia bisa menghancurkan botol anggurnya, tubuhnya terbang mundur beberapa meter, tergeletak di tanah sambil berguling-guling dan meratap. Dalam waktu kurang dari setengah menit, ketujuh pria berpakaian hitam dan botak di kamar pribadi itu tergeletak di tanah, berteriak seperti babi. Tanpa tekanan dari pria berbaju hitam, Liu Peng segera bangkit, melepas pakaiannya dan mengenakannya pada Zhang Min. Lin Dong melangkah maju, menepuk bahu Liu Peng dan berkata, apakah kamu baik-baik saja, Da Peng? Aku baik-baik saja, terima kasih, Dongsi. Tidak apa-apa, kata Lin Dong dan berjalan ke arah kepala botak di depan laki-laki itu. Dia menginjak wajahnya, berjongkok dan berkata, pukul saudaraku, kamu menganiaya pacar saudara laki-lakiku. Laki-laki botak, menurutmu apa yang harus kamu lakukan mengenai hal ini? Pria botak itu diinjak wajahnya oleh Lin Dong. Diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas. Anak kecil, kamu... Selesai, aku menuntut, katakan padamu, aku Tuan Chen, laki-laki Chen. Kamu menyentuhku. Jiang Cheng tidak akan pernah. Tidak ada tempat bagimu. Oh, pernyataan yang luar biasa. Kalau begitu, saya benar-benar ingin melihat siapa Tuan Chen ini. Bangunlah dan hubungi Tuan Chen Anda. Setelah Dong mengatakan itu, dia melepaskan pria botak itu. Pria botak itu segera bangkit dan memandang Xiao Po Jun di belakang Lin Dong. Dia sedikit takut. Bertarunglah dengan cepat, kata Lin Dong,
Pria botak itu dengan gemetar mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Pria botak itu memberitahu orang di telepon bahwa seseorang membuat masalah di Fully Sense dan dia telah dipukuli. Dia meminta orang tersebut untuk membawa seseorang kemari. Lindong tidak peduli dengan kebohongan pria botak itu selama dia datang. "Nak, aku akan segera ke sini. Kamu mati?" Pria botak itu yakin dia akan segera datang, dan dia mulai menjadi lebih berani lagi. "Belum pasti siapa yang akan mati. Ayo, kita pergi ke lobi dan menunggu." Setelah Lindong selesai berbicara, dia pergi dulu dan pergi ke lobi di bawah. Xiao Pojun menyeret pria botak itu ke bawah. Lindong sedang duduk di lobi kota hiburan Fully Sense. Dengan pria botak di kakinya, Xiao Pojun berdiri di belakangnya, dan lebih dari selusin penjaga keamanan sudah tergeletak di sana. Manajer Fully Sense juga berdiri di tengah kerumunan, memandang Xiao Pojun yang berdiri di belakang Lindong dengan kaget. Dia begitu kuat, sehingga lebih dari 10 penjaga keamanan hampir jatuh ke arahnya satu persatu dan tidak bisa bangun setelah dia terjatuh. Banyak orang di sekitar aula sedang menonton. Bahkan 20 atau 30 orang dari Universitas Komunikasi tidak tersisa. Liu Peng dan Zhang Min juga ada di sana. Semua orang memandang Lindong dengan rasa ingin tahu. Lindong mengenakan cincin eksklusif untuk anggota senior SCC di tangannya. Dia baru saja memanggil semua anggota SCC di Jiangcheng untuk datang ke Fully Sense sebagai anggota senior SCC. Ini adalah hak istimewa eksklusif untuk anggota premium, kecuali bagi mereka yang juga merupakan anggota senior yang dapat menolak. Baik anggota senior maupun anggota tingkat rendah tidak berhak menolak. Belum ada yang mencoba berapa banyak energi yang akan dihasilkan semua anggota Jiangcheng SCC ketika mereka berkumpul. Saya tidak tahu apakah Tuan Chen dapat menolaknya. Bersambung.